Kata-kata bijak Najwa Shihab. Keadilan jati barang sukar ketika hukum hanya tegak pada yang bayar. Ambisi politik tentu wajar saja selama pandai menginsyafi batasan etika. Berpolitik jati sebuah pilihan yang mesti dipertimbangkan bagi siapapun yang menghendaki perubahan. Karena perubahan tak datang tiba-tiba, hanya berkat doa di tengah malam buta. Apa karena hidup orang kecil patut menderita dan orang miskin pantas terhina? Sebagai tumbal mereka tersisa, jeti catatan kaki. Tiap orang bisa punya mimpi, tapi tak semua bisa bangkitkan semangat tinggi. Wajah penjara cermin hukum negara, sungguh-sungguh atau pura-pura. Nyawa manusia bukan tragedi tontonan dan statistik belaka. Ya, lebih baik tidak berangkat terbang daripada tidak pernah tiba. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri. Di tengah pusaran kegelapan, kejahatan kerap dimaklumi sebagai kewajaran. Dalam kondisi darurat korupsi, pejabat negara tetap mencuri silih berganti. Sebanyak koruptor masuk penjara, sebanyak itu pula regenerasinya menggarong negara. Berbuat untuk sebuah harapan yang tidak lagi dikeluhkan tetapi diperjuangkan. Hukum yang dibiayai transaksi suap membuat wajah peradilan begitu gelap. Pemuda hari ini harus turun tangan, berkarya nyata menjawab semesta Indonesia. Timur adalah kita yang terjaga lebih dulu. Timur adalah Indonesia yang tak sabar menunggu. Dalam pengabdian memberi rasa aman, polisi menabung risiko kematian. Tanah air adalah petak-pitak yang harus diolah. Tanah air adalah lautan yang harus dibelah. Jangan bosan bicara tentang kebenaran, agar demokrasi tak berakhir dengan kesia-siaan. Bagaimana anak muda bisa diam ketika aparat justru miskin teladan? Bagaimana mencari pemimpin dengan hemat dan bebas korupsi di tengah kondisi kepartaian berbiaya mahal tapi miskin legitimasi? Karena memilih lewat pemilu bukan seperti melempar dadu. Kita semua yang akan menentukan nasib Indonesia di masa depan. Aroma rempah yang mengundang kolonialisme, derita panjang yang berujung nasionalisme. Yang harus dibabat adalah egoisme dan kebencian. Yang mesti dirajut ialah solidaritas dan kepedulian. Banyak anak muda yang tumbang karena korupsi, mereka lupakan visi dan hanyut pada nikmat duniawi. Pejabat publik tutup mata, uang haram tak lagi berdosa. Sekeras itu hukum dibuat, sepandai itu pula praktek muslihat. Jakarta kota yang tunduk selera pribadi, menawarkan mimpi dan ilusi. Menunggu wakil rakyat yang sadar posisi untuk berbakti, tak gampang mabuk jabatan dan materi. Berbicara politik sebagai debat kebijakan, bukan kasakusuk elit berebut kekuasaan. Jika sejarah menjadi guru kebijaksanaan, tokoh sejarahlah yang mengkonkretkan keteladanan. Usia muda adalah modal agar tangan terus terkepal untuk arungi medan politik yang terjal. Disiplin ilmu hanyalah modal pertama, ijazah cuma selembar kertas di atas meja. Berani muncul melawan arus, mendobrak kepalsuan yang terlanjur serius. Inilah pengabdian di jalan yang sepi, perjuangan yang seringkali tak bertepi. Banyak kasus terpendam, berakhir pada si kambing hitam, sedang para pelaku utama tetap nyaman di singgasana. Kebenaran dan kepastian mengapung di antara uang dan kuasa yang mengepung. Dengan jurus transparansi, mereka hadang gerak-gerik para pencuri. Jika atasan berani buka-bukaan, anak buah akan sulit selewengkan jabatan. Pilkada memang perkara kalah menang, namun calon-calon bermasalah janganlah diberi kesempatan. Saat ketidakadilan merajalela,
keberanian menjadi berkah bagi semesta. Apa arti jasa yang bertumpuk jika kepedulian dan kepekaan tidak ikut dipupuk? Semakin menor Jakarta terlihat, logika publiknya sungguh jauh tersesat. Demokrasi bukan hanya penguasa dan birokrasi yang kuat, tapi rakyat yang bebas berserikat. Banyak yang ingin jadi bintang di layar kaca, bahkan jadi obsesi dan cita-cita. Padahal tak mudah berperan di depan kamera, harus mengatasi berbagai dilema. Aparat yang tak dipercaya, memicu ganasnya amuk massa. Lantaran hukum mudah terbeli, membuat siapa saja bisa jadi polisi. Tak ada yang tiba-tiba bagi calon pemimpin bangsa, kecakapan bukan salinan genetika. Di tanah kita agama dan tradisi saling memberi arti, membuka peluang untuk saling menghargai. Bagaimana rakyat bisa percaya hukum jika sang penegak yang justru melanggar hukum? Relawan ada di barisan terdepan jika kepentingan rakyat menjadi tujuan. Warga biasa yang sudi terlibat berbuat atas nama solidaritas karena hobi dan minat. Ketamakan dan kebodohan sungguh telah menghukumi mereka yang mabuk kekuasaan dan lupa diri. Kampanye berubah menjadi unjuk harta, rakyat dikerdilkan sebatas suara. Melihat riuh pemilu mengharu biru, tapi negeri tetap saja terbelenggu. Berdiam diri dari kecamuk pribadi, sebab ego dan dengki sudah lama tersisih. Jakarta kota limpahan ilusi, mimpi-mimpi warga yang tak bisa terbeli. Kepemimpinan yang gigih bekerja, niscaya hasilkan perubahan yang kasat mata, mengentaskan persoalan dengan nyata, bukan sekadar bumbu retorika. Masyarakat coba dipikat dengan pencitraan palsu yang merakyat. Tak ada orang istimewa di penjara, karena mereka hanyalah narapidana. Walau pernah jadi pejabat, tetap saja statusnya penjahat. Partai hanya aktif menjelang waktu pemilu tiba, warga diajak terlibat hanya 5 tahun sekali saja. Pemimpin tak lahir karena ijazah, tapi oleh kerja keras dan kepedulian yang terus diasah. Entah bagaimana harus berlaku, setiap pemilu banyak orang yang ragu. Inilah pengajaran yang memanusiakan manusia, bukan pendidikan yang mengkerdilkan siswa. Telah berlalu show politik permainan citra, sebab rakyat sudah terlatih memisah dusta dari kata. Buat apa wilayah seluas Sabang sampai Merauke, jika pemudanya kehilangan idealisme? Setiap hukum yang dipakai menindas, pengacara seharusnya hadir mewakili tertindas. Saat hukum terbelit begitu mudah, langit keadilan runtuh menimpa si lemah.